Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mataku Saputra dengan NPM 2453025. Saya di sini akan membahas interaksi manusia dan komputer. Di mana dalamnya ada faktor manusia, faktor komputer, dan interaksi. Kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada faktor manusia. Ini lebih ke kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik pengguna manusia. Ada fisiologis, ada psikologis, ada kognitif. Dalam fisiologis itu ada mencakup keterbatasan penglihatan seperti warna, ukuran, dan ada pendengaran, misalnya seperti notifikasi suara dari aplikasi, dan ada gerakan motorik, misalnya seperti ada yang UI-nya jelek atau bagaimana. Lalu ada psikologis. Di sini mencakup ada daya ingat, misalnya seperti antarmuka itu tidak boleh harus membuat si penggunanya untuk mengingat lebih, dan ada persepsi. Ini seperti ada warna merah, itu pasti ditunjukkan untuk sesuatu yang bahaya atau yang salah. Dan ada emosi. Terkadang UI UX yang jelek itu bakal membuat kita emosi lah ya, atau tidak nyaman gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Terakhir ada kognitif. Di kognitif ini mencakup bagaimana manusia untuk memproses informasi, kemampuan belajar menggunakan sistem baru, dan kecepatan berpikir versus kecepatan respon sistem. Lanjut ke faktor komputer. Faktor komputer ini mencakup bagaimana teknologi disiapkan untuk berinteraksi dengan manusia. Ada hardware, software, dan desain sistem. Di dalam hardware ini mencakup ada monitor, ada input device-nya seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan output device-nya seperti speaker, printer, dan monitor juga termasuk tadi. Dan sensor ini termasuk ke bagian input device. Di sini ada software yang dimana mencakup ada sistem operasi, responsivitas dan kecepatan, kompatibilitas dengan berbagai device. Di dalam desain sistem, di sini ada antarmuka pengguna atau UI atau CLI, dan ada feedback visual seperti suara atau atau visual tersebut lah ya. Lalu yang terakhir ada interaksi. Pada bagian ini tentang hubungan antar manusia dan komputer, yaitu bagaimana mereka berkomunikasi. Ada model interaksi dan ada tujuan interaksi. Dalam model interaksi di sini ada mencakup dialog yang dimana itu bisa menggunakan keyboard seperti klik, dan ada yang drag drop, dan ada interaksi langsung. Interaksi langsung ini seperti touchscreen, gestur, dan antarmuka real ini seperti ada yang suara atau yang menggunakan wajah dan mata. Dan tujuan interaksi ini ada untuk membuat sistem mudah dipelajari, efisien digunakan, meminimalisir kesalahan, dan bikin pengalaman nyaman dan menyenangkan. Mungkin itu sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata atau perilaku yang tidak mengenakan. Saya Mataku Saputra, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.